Silakan. Oke, siap. Masih belum multi host ya, Bu Nifty? Kok Pak Eka yang jadi co-host salah? Astagfirullahaladzim. Salah pencet. Nah, monggo Pak Febi. Oke, siap. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dosen, mitra industri, dalam hal ini alumni Elektro Budi Luhur ya, para alumni yang insya Allah udah kita nggak asing lah ya, udah kenal. Mungkin kecuali Bu Nifty mungkin belum terlalu kenal ya Bu. Ya, rekan-rekan semua, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Budi Luhur. Baik, sebelumnya kita di program studi teknik elektro mengucapkan terima kasih ya untuk kehadirannya, baik para mitra industri dari para alumni kita yang dalam hal ini ya salah satu partisipasi kembali lah alumni untuk alma maternya ya. Jadi ini secara nggak langsung ini buat di borang program studi bisa diberlakukan salah satunya gitu ya untuk akreditasi. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk para Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini untuk agenda kalau tadi Pak Eka di awal-awal sudah sampaikan pada dasarnya atau intinya kita pengen bikin MOU. Nah, tinggal MOU seperti apa. Nah, ini kita diskusikan gitu ya. Ini sih kita akan diskusi santai sambil mungkin reunian juga nih dengan beberapa rekan alumni yang ini ada Bang Natalis. Siap Pak. Siap. Salam kenal ya Bang Natalis. Ya. Salam kenal semuanya. Nah, beliau ini ya kalau setahu saya seangkatan sama Pak Mustafa ya, Bang Natalis ya. Iya betul. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Nah, ini berarti ya apa namanya ya, sesepuhnya masuk elektron ya. Iya. Oke ya, saya termasuk berarti juniornya lah. Saya Pak Eka masih termasuk juniornya dari Bang Natalis nih gitu ya. Sama aja Pak. Ya, dan juga ada Yuda. Ini termasuk dari kelas karyawan ya Yuda ketika dulu perkuliahannya ya. Dan ya ini termasuk yang apa ya salah satu mahasiswa yang pernah ikut gemastik dari elektron dan waktu itu berhasil ya, dapat prestasi ya. Nah ini cuma sampai saat ini belum ada penerusan nih dari Yuda nih untuk ikut gemastik. Satu-satunya kayaknya. Belum ada generasinya nih dari Yuda. Ini. Ya, dan jadi ada ini kali ya. Ada Dimas, ada Adi yang ternyata sekarang udah bergabung gitu ya, bareng-bareng di apa namanya dalam usahanya, dalam bisnisnya. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, Dimas udah tampil gitu ya. Ya, ya mungkin terakhir dari kita paling banyak ketemu di ya, agenda-agenda pertemuan bareng alumni di Makrab ya ataupun di biasa di lomba-lomba robot nih, para alumni sering muncul gitu ya. Ya termasuk ada Tole, ada Dimas gitu ya, juga mungkin kayak terakhir pernah ketemu di Bandung ya Dimas atau siapa ya waktu itu. Tole, agak lupa. Bandung ya. Tole kayaknya, Tole berangkat deh. Iya ini yang di Bandung Tole nggak salah. Berangkat apaan? Waktu di Bandung. Terakhir Bandung kan? Yang sebelum pandemi ya. Baik rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu, ini nanti satu lagi nanti ada Pak Mustafa insya Allah hadir di pertemuan online ini, cuma beliau hari ini masih ada jadwal untuk bimbingan. Jadi untuk
apa ya? Sebagai informasi aja. Jadi kebetulan saya diminta untuk melanjutkan Pak Musafa untuk di program studi gitu ya. Karena beliau sedang fokus untuk studi lanjutnya. Jadi di kampus Budi Luhur sudah banyak yang S3 termasuk dalam hal ini juga Bu Rumi juga sedang studi S3 gitu ya, alhamdulillah. Dan ya akhirnya kami ya diminta untuk bantu di program studi. Dan dalam kesempatan ini juga kita mengundang para rekan-rekan alumni dan khususnya sebagian nanti dalam hal ini adalah mitra ya, mitra untuk industri ya, untuk program studi Teknik Elektro Kampus Budi Luhur ini, yang dimana dalam hal ini kalau pernah dengar ya, ada Mas Menteri ya, Mas Nadiem itu kan sering dipanggil Mas Menteri ya, Nadiem Makarim. Dan ya yang tadinya Dikti dengan Mendikbud ada pisah gitu ya, atau dengan apa namanya, Menristek ya, riset. Nah ini kan sekarang sudah digabung kembali gitu, dan disatukan dengan Mas Nadiem. Nah di Mas Menteri itu kan sejak beliau megang, nah, beliau menggembor-gemborkan dengan istilah kampus merdeka gitu ya. Nah ini kalau di Pak Eka itu ada backgroundnya, yaitu kampus merdeka di Budi Luhur, yang sebenarnya kalau istilah kampus merdeka Budi Luhur sudah memproklamirkan diri lah gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan yang sudah lulus di alumni sudah merasakan kalau apa namanya, pembelajaran lintas program studi di kampus Budi Luhur sudah lama berjalan gitu ya. Satu kilo bang, 1 kilo bang. 1 kilo dong. Kalau kemarin kendala sinyal, kalau ini di pinggir jalan nih posisinya. Jadi nikmatin aja lah ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemana tadi? Ya baik, intinya di ini ya, jadi tentang kampus merdeka ya. Nah tentang kampus merdeka, jadi Budi Luhur sudah melaksanakan yang dari rekan-rekan sekarang ketika studi, jadi bisa mengambil mata kuliah di luar dari program studi elektro gitu ya. Yang kebanyakan sih mata kuliah yang sering diambil mahasiswa itu ya apa ya, biasanya entrepreneurship gitu ya. Lalu mata kuliah tentang di fisik ya, tentang lobby kalau nggak salah. Teknik Sering banyak negosiasi. juga Teknik melobi. teknik lobby gitu ya. Ya. Yang nggak ngerti itu motivasinya ambil mata kuliah itu memang kebutuhan atau emang pengen gabung sama apa namanya program studi yang lain, mahasiswa ada mahasiswinya juga gitu ya, kalau elektron kebanyakan mahasiswa semua gitu ya, atau emang faktor mungkin dosennya ada yang pengen dipilih gitu ya. Nah ini nggak ngerti, tapi kita berhusnuzon memang itu karena kebutuhan gitu ya. Entrepreneurship memang semua butuh lah. Nah ini buktinya Dimas aja udah menjadi entrepreneur gitu ya. S2-nya tadi jadi bisnismen di bidang bisnis gitu ya. Itu saya ngambil juga tuh Pak waktu lintas prodi itu, Nah, teknik gitu negosiasi, ya? iya sama entrepreneurship. Oke, siap. Saya nggak ngambil Pak, nggak boleh. Nggak mau sapa. Oh, nggak boleh. Nggak memenuhi syarat kayak belum balik. Jujur ya. banget. Oke, jadi hanya orang-orang pilihan yang boleh itu. Ya itu, jadi kita sudah melakukan gitu ya. Jadi yang dimaksud oleh merdeka itu ada beberapa faktor, ada beberapa bukan faktor ya, bentuk kegiatannya lah. Yang salah satunya tadi ada pembelajaran yang apa namanya, bebas atau di luar dari program studinya. Oke, ini sebenarnya 8 bentuk kegiatan pembelajaran dari yang disebut dengan kuliah merdeka. Jadi ini saya prolognya dari ini dulu. Jadi dari 8 item ini tambah satu lagi sebenarnya yang terbaru ini ada namanya bela negara. Jadi memang belum dapat pastinya. Sedang di apa ya? Kalau kemarin sih masih dibentuk gitu ya, konsep dan sebagainya. Nah ini 8 bentuk kegiatan pembelajaran di kuliah merdeka ya, dari mulai pertukaran pelajar. Ya, pertukaran belajar. Nah yang tadi item kita bisa program ambil mata kuliah di program studi lain, ya ini masuk di
pertukaran pelajar sebenarnya. Artinya program studi elektro bisa belajar di program studi FISIP tadi ya, atau program studi ekonomi atau IT gitu ya. Seperti itu. Ya, ini tadi pertukaran pelajar item pertamanya, lalu yang kedua adalah magang atau praktik kerja. Dan nah ini yang dalam hal ini rekan-rekan sekalian ada 3 mitra industri lah ya yang dihadirkan hari ini. Nah, ini dalam rangka ini yang kedua ini bentuk yang kuliah merdeka yang kedua ini, magang atau praktek kerja. Ya. Yang ya kalau di kurikulum kita atau kalian mungkin pahamnya ya kayak seperti KKP ya, kuliah kerja praktek, tapi pada hal ini untuk kuliah merdeka ada beberapa perbedaannya lah. Nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang ini karena memang kaitannya seperti ini. Oke, ini bentuk yang lain ada asistensi mengajar. Ya, artinya dari mahasiswa bisa mengajar di instansi yang lain, entah itu di SMA atau di lembaga-lembaga kursus itu diperbolehkan. Gitu ya. Lalu ada tentang penelitian atau riset. Ya, ini ya tidak aja sebenarnya dari tugas akhir, cuma memang ada beberapa yang menjadi hal khusus gitu ya, sehingga ini bisa dikatakan kuliah merdeka karena ini ada kaitannya dengan mitra gitu ya. Jadi secara keseluruhan kurang lebih ada butuh mitra gitu ya. Lalu proyek kemanusiaan ya. Jadi ada yang secara sudah kemanusiaan ini proyek yang memang dilakukan atau diajukan oleh mahasiswa timnya gitu ya, atau memang insidental, artinya ada sebuah bencana dibutuhkan ada bantuan kemanusiaan. Nah, ini bisa dimasukkan di kuliah merdeka. Lalu kegiatan wirausaha ya, lalu tadi atau proyek independen, dan terakhir ada KKN tematik. Mungkin kalau di angkatan yang hadir hari ini, alumni hadir hari ini mungkin belum pernah merasakan KKN ya, kuliah kerja nyata. Tapi dalam hal ini ditambah lagi tematik, jadi sesuai dengan kekhasannya dengan program studinya. Lalu yang diadakan oleh Budi Luhur beberapa tahun ini bukan tematik ya, jatuhnya lebih ke memadukan semua fakultas di dalamnya lalu membuat program kerja. Tidak ada yang terkait khusus dengan bidangnya gitu ya. Nah, ini saya mengenalkan, jadi ini yang diistilahkan oleh Mas Menteri sebagai Merdeka Belajar ya, MBKM ya, kampus Merdeka itu panjangan MBKM. Nah, ini kita akan banyak bicara di hal ini. Yang kedua ini adalah magang atau praktek kerja gitu ya. Yang tadi saya singgung kalau KKP atau magang itu kan identiknya atau yang pernah kalian lakukan, yang para alumni gitu ya, bisa jadi hanya mengambil data, atau kalaupun magang biasanya 1 bulan 2 bulan, dan itu pun nanti dijadikan SKS-nya adalah hanya 2 SKS itu ya, untuk KKP. Nah, sedangkan di kuliah merdeka ini ya, untuk magang industri ini, mahasiswa yang mengikuti program ini itu konversi mata SKS-nya bukan 2 SKS kalau KKP gitu ya, tapi bisa sampai dengan 20 SKS ya, atau minimal malah 20 SKS gitu ya. Artinya mereka yang mengambil magang ini dalam 1 semester dia mengambil mata kuliah apapun sejumlah minimal 20 SKS, maka bukan mata kuliah apapun ya, saya ralat, jadi mata kuliah yang memang sudah digariskan oleh program studi bahwasanya ini bisa dikonversikan nantinya untuk program magang merdeka ini gitu, magang industri yang minimal sejumlah 20 SKS gitu ya. Jadi gambarannya mereka tetap mengisi entry KRS, mata kuliah yang diambil apa aja gitu ya, yang memang sudah digariskan tadi. Lalu pada prakteknya mereka tidak kuliah ya secara reguler ya, artinya entah itu tatap muka ataupun via online gitu ya, tapi mereka sudah dilepas, memang diserahkan kepada industri, tentunya dengan adanya program MOU dan perjanjian kerjasama gitu ya, dan beberapa rule yang disepakati dari program studi dengan juga di mitra industrinya gitu ya. Jadi ada targetan atau ada capaian lah, paling nggak capaian umum pembelajaran yang nantinya dari capaian ini mengkonversi ya mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di kampus di KRS-nya, tetapi mereka pelaksanaannya dengan magang industri.
Nah, magang industri seperti apa? Ya sama seperti layaknya orang pekerja gitu ya, orang kantoran yang memang masuknya sesuai dengan jam kerja yang berlaku di perusahaan mitra masing-masing. Di harinya juga ya seperti biasa Senin atau sampai dengan Jumat, atau ya kalau ada yang sampai dengan Sabtu ya nanti kembali lagi gitu ya, bisa disepakati gitu ya. Intinya gitu, sama seperti orang yang bekerja pada umumnya, cuma dalam hal ini mereka statusnya adalah magang. Jadi bukan kalau anak SMA kan identiknya cuma motokopi, cuma ya berkaitan dengan kopi gitu ya, motokopi, bikin kopi gitu ya, atau macam-macam lah gitu ya, atau cuma entry data dan sebagainya. Tapi jauh dari itu, artinya yang tadi mereka harusnya kuliah tapi dengan magang ini secara nggak langsung bisa dikatakan seimbang gitu ya. Yang mereka dapatkan malah justru bisa lebih baik atau lebih skillnya bisa lebih bagus lagi kalau memang mereka mengikuti program magang industri ini gitu ya. Kayak gitu. Nah, untuk berapa lama magangnya gitu ya. Dari Dikti memang menyampaikan ya kurang lebih sama seperti perkuliahan gitu ya. Perkuliahannya selama 16 minggu ya, berarti kurang lebih selama 16 minggu mereka ada di tempat industri. Ya kalau bisa dikatakan bisa sampai dengan ya minimal 4 bulan sampai dengan 6 bulan atau 1 semester gitu ya. Lalu nanti bagaimana? Apakah ada UTS-nya, ada UAS-nya? Enggak, semua dikembalikan kepada mitra industri gitu ya. Ini saya bicara langsung secara teknisnya. Jadi nanti mitra industri yang juga akan memberikan rekomendasi penilaiannya. Nanti juga dibantu di mitra industri juga ada dosen dari program studi yang akan menjadi dosen pembimbing ya, sehingga nanti bisa jadi penghubung mitra industri dengan program studi ya. Nanti penilaian dari mahasiswa yang berada di magang industri bisa disampaikan ke dosen pembimbing, lalu bisa dikonversikan sejumlah SKS yang memang diambil pada semester tersebut oleh mahasiswa yang melakukan magang industri. Nah, kurang lebih kayak gitu targetannya. Nanti secara mendetail pun kalau kalau saya coba tampilkan kurikulum ya yang ada di program studi sekarang ini yang terupdate memang tahun 2018 dan masih berlaku sampai dengan tahun depan 2022. Jadi nantinya yang akan mengikuti magang industri ini diperbolehkan mulai dari semester 5 dan semester 7. Ini kan semester gasal ya, semester ganjil untuk September besok. Jadi yang bisa mengambil hanya di yang anak-anak di semester 5 dan semester 7. Artinya berarti angkatan 2019 dan angkatan 2018 gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya kayak gitu dulu. Nah, dalam hal ini di pertemuan sore ini kita ingin berdiskusi lah. Oke, iklan dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dalam hal ini kita ingin diskusi sekaligus bikin MOU secara lisan dulu deh. Kesepakatan secara lisan MOU, lalu nanti mungkin bisa kita lanjutkan lagi dengan MOU yang tertulisnya, nanti kita agendakan kapan gitu ya setelah pertemuan ini. Lalu kita lanjutkan lagi mungkin mau sampai lebih detail dengan di PKS-nya ya, perjanjian kerjasamanya itu seperti apa gitu ya dari antara prodi dengan program industri ini gitu ya. Mungkin di awal ini seperti ini dulu penjelasan dari saya gitu ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari rekan-rekan. Mungkin ini baiknya saya ingin sekaligus berkenalan juga lah, mungkin atau sekaligus mengupdate lah data alumni yang hadir hari ini, yang mitra industri ini. Mohon nanti minta disampaikan atau mungkin sekaligus juga menyampaikan tanggapannya terkait dengan program magang industri ini ya. Nanti masing-masing karena ada 3, nanti silakan dipersilakan dari masing-masing, ataupun kalau saya awali dari yang hadir hari ini dari
di prodi ya. Saya kira sudah kenal semua yang atau ya ini saya sampaikan sambil perkenalan dulu deh ya. Jadi sekalian reunian juga. Jadi kalau dengan saya dengan Pak Eka ini tadi saya katakan saya sebagai junior nih di elektronya gitu ya. Kalau ada Bang Natalis gitu ya. Kita semua di angkatan 2005 kalau di S1-nya ya di elektro, jadi mengenalkan. Nah, saat ini kalau di kampus saya diminta melanjutkan Famusafa di prodi. Ya, lalu ada Pak Eka diminta untuk menjadi kepala lab ya di program studi elektro sudah kurang lebih berapa tahun Pak Eka? 2 tahun 3 tahun ya nggak salah ya. Apa lebih ya? Apa ya? Lebih. Udah lebih ya? Lebih. 4 tahun ya? 4 tahun ya kurang lebih ya. Nah ini Pak Eka seperti itu. Lalu ada Bu Rumi, sebelumnya juga beliau menjabat sebagai kepala ketua prodi ya, sebelum dari Pak Musafa. Ya, saya kira udah pada kenal. Lalu ini ada lagi Bu Niftifat. Beliau Bu Nifti masuk tahun berapa Bu? Sebagai dosen Bu? 2017. 2017. Nah ini Yuda juga mungkin belum kenal gitu ya. Ya, belum pernah ketemu semua. Sama Yuda, sama Dimas atau Adi. Dimas ini angkatan 2011, Pak. Oh, sama dong. Saya juga 2011. Satu angkatan Bu Nifti. Satu Iya. angkatan Oh sama iya. Bu Dimas tuh. Nah, ya itu Bu Nifti. Jadi beliau dari alumni UGM, S1 S2-nya di UGM. Jadi dari mulai tahun 2017 membantu prodi elektro ya di Budi Luhur. Sama dong Bu Nifti. Ya, gitu ya. Lalu nanti ada Pak Musafa mungkin sebentar lagi kan gabung join dengan kita gitu ya. Oke itu secara singkat dari kami yang hadir hari ini. Monggo dari mulai siapa dulu nih? Bang Natalis dulu deh, angkatan 99. Bisa diperkenalkan lalu juga sekarang bergerak di bidang apa atau nama perusahaannya apa ya, dan juga tanggapan untuk Kampus Merdeka untuk magang industri ini seperti apa gitu. Dipersilakan untuk Bang Natalis. Atau kalau butuh share screen nanti bisa saya share stop screen-nya, bisa saya sampaikan. Pak Musafa sudah gabung ya? Oke, ada Bang Natalis ada, silakan. Iya Pak. Ya. Pak Febi, kurang resep. Ya. Gimana? Kurang terdengar ya. Nggak kedengeran suaranya. Gimana, Mbak Natalis? Oke, mungkin masih kendala teknis di speaker atau mic-nya ya. Lanjut ke Febi. Iya. Iya, silakan Pak Natalis sudah bisa berbicara. Oke, mungkin sambil dipersiapkan lagi oleh Pak Natalis. Saya ke Yuda dulu deh. Silakan Yuda. Pak. Ya, oke, silakan Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau perkenalan ya ini saya dulu angkatan berapa? 2009 ya Pak ya. Lupa juga. Nah, masuknya 2009, lulusnya hampir drop out waktu itu kalau nggak salah 2015. 2015 baru lulus waktu itu. Kalau sekarang sih sehari-hari saya ini di jalanin usaha juga ya di
usahanya itu di bidang IT ya, kebanyakan IT multimedia, custom perangkat, beberapa riset perangkat-perangkat IoT gitu-gitu sih Pak. Jadi kalau ngomongin pekerjaan itu beberapa tahun belakangan ini lebih banyak pekerjaannya di bidang ini. Kita revitalisasi museum. Museum. Jadi museum benda-benda gitu. Jadi kita masuk dengan membawa teknologi ke dalam museum itu. Jadi bagaimana cara menampilkan konten-konten cerita sejarah itu secara lebih interaktif, lebih atraktif bagi pengunjung. Pengunjungnya ada anak-anak, orang dewasa, orang tua, ya seperti itu. Beberapa perangkat multimedia juga, jadi aplikasi komputer, perangkat IoT, sensor, dan lain-lain sih Pak. Jadi lebih banyak di situ. Terakhir kemarin di ini museum yang baru dirilis, baru di launching itu di Museum Bekasi, Tambun. Itu di perangkat multimedianya sama sistemnya juga kita yang masukin juga waktu itu. Seperti itu sih Pak untuk keseharian sekarang ya, kegiatan ini. Sekarang emang lebih banyak di bidang IT, programming, masih elektronnya juga ada untuk sensor interfacing gitu masih ada juga. Di tempat saya juga ada ini Indra Raksiana Pak. Oke. Indra Raksiana di sini juga sekarang. Jadi sebagai electronical engineering-nya di sini. Terus kalau tadi untuk yang ini ya Pak, program magang itu tertarik juga sih, menarik juga buat, karena yang saya lihat itu emang butuh pengalaman di lapangan, hands on, bagaimana caranya menangani kondisi di lapangan itu emang banyak didapatkan ketika KKP, ketika magang, seperti itu. Jadi ya saya juga tertarik juga sih untuk melihat ini anak-anak ini bisa nanti di industri itu seperti apa sebelum lulus kuliah masuk ke industri yang benerannya seperti itu. Jadi programnya Mas Menteri itu bagus-bagus, ada riset, ada lain-lain. Tadi kan sempat Pak Feby tampilkan screen-nya ya, itu menarik sekali memang. Untuk paling ada sedikit pertanyaan sih Pak untuk program magang ini ya. Ya. Itu kan tadi infonya itu adalah mulai di semester gasal. Semester gasal itu kan kira-kira September gitu ya baru mulai. Ya. Itu kalau untuk calon mahasiswa yang akan magang di kantor misalkan di perusahaan apa gitu, itu emang punya KPI, punya target-target tertentu atau emang ya udah ngikutin rules-nya si perusahaan itu, jam masuknya, pekerjaannya seperti apa gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan nanti ya kita juga nggak tahu nih ya pandemik ini sampai kapan berakhirnya kan. Kalau misalkan nanti di bulan September juga masih menerapkan protokol seperti sekarang, WFO, WFH itu seperti apa Pak itunya? Protokolnya nanti untuk mahasiswa yang akan magang Pak. Mungkin itu sih Pak untuk ininya ya, untuk diskusinya dari saya. Terima kasih Pak. Oke, baik Yuda. Ya. Kalau nama perusahaannya apa Yuda? Ini CG Solusi Digital Pak. Oh, Solusi Digital di Sigit gitu ya? CG, Sigit ya? CG SIJI 1 Pak. 1, Okay. CG Solusi Digital. Okay. Sudah dari kapan berdiri, Yuda? CG sendiri berdiri dari 2014, Pak. 2014. Waktu saya masih kuliah waktu itu berarti kan. Lagi pengen skripsi. Yang sempat ke Bandung waktu itu. Itu lagi merintis ini. Iya. Iya. Tadi yang menjawab Yuda, ya nanti mungkin teman-teman dosen yang lain juga monggo bisa bantu melengkapi kalau ada jawaban saya yang kurang. Jadi nanti emang lebih detail di program kerjasama Yuda untuk yang mahasiswa nanti ngapain aja gitu. Tapi secara umumnya mahasiswa nanti akan mengikuti rule yang ada di perusahaan gitu ya. Jadi masuknya jam berapa gitu ya, lalu masuknya hari apa, nanti akan mengikuti lah
role yang ada di perusahaan di tempat magang industrinya. Lalu memang apa ya? Kalau dikaitkan dengan target-target mahasiswa dapat apa aja, yang hal ini yang memang dari kami ketika awal mempelajari tentang magang industri di program Merdeka Belajar ini yang mengkonversi lumayan banyak gitu ya, atau bahkan satu semester kuliah anak-anak gitu ya, dengan yang pastinya kan kalau yang udah pernah dialamin mata kuliah juga bermacam-macam gitu ya. Dan di awal juga kami juga merasakan apakah ini nantinya setara gitu ya mata kuliah ini ketika mereka mengambil magang industri ya ataupun bentuk-bentuk yang lainnya gitu ya. Yang tapi kembali ketika kami mendapatkan sosialisasinya dari para pembentuk lah ya untuk program-program Merdeka Belajar ini. Jadi kuncinya adalah kami diminta untuk mengikhlaskan gitu ya mahasiswanya untuk ikut program Merdeka Belajar gitu ya. Artinya bukan ikhlas ya udah lepas gitu aja, enggak, tapi tetap kami punya guideline, jadi punya garis-garis lah ya yang sebisa mungkin walaupun memang mungkin tidak terkait dengan mata kuliahnya secara langsung, tapi secara umumnya ini ada kaitannya gitu ya. Jadi kalau tadi Yuda berarti kan bisa jadi mahasiswa yang di peminat telekomunikasi yang mungkin agak masuk ya di Yuda ya. Atau mungkin teman-teman yang dikontrol juga bisa ya. Bisa berkaitan juga ya dengan teman-teman kontrol ya. Ada juga sih Pak untuk bisa juga ya microcontroller dan ya sistem microcontroller gitu sih Pak. Oke. Ini bentar, kalau saya share screen lagi saya tampilkan kurikulumnya punya Elektro deh yang sekarang ini. Bentar, saya tampilkan dulu kurikulumnya. Ya, ini kurikulum kami yang 2008 terbaru lah ya, yang sedang digunakan, yaitu kurikulum 2018 yang kita meninjau kurikulum atau mengupdate kurikulum per 4 tahun. Berarti 2022 yang nanti akan diupdate terbaru lagi. Jadi ini kelihatan nggak ya? Bisa kebaca ya di sana ya? Iya, kebaca Pak. Nah, ini kalau anak-anak telekomunikasi, ya ini, jadi memang kita modelnya adalah mengkonversi mata kuliah yang untuk saat ini ya, karena ini saya kembali lagi deh, mengkronologikan kenapa sih kita mesti di September ini sudah mulai gitu ya. Salah satunya karena alhamdulillah di program studi elektro ini di semester genap yang sekarang sudah berakhir ini akan berakhir gitu ya, sudah UAS ini kita dapat hibah untuk membuat kurikulum MBKM ini, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Yang salah satu program yang ada di proposal kami itu terkait dengan magang industri gitu ya. Makanya mau nggak mau magang industri ini di September ini harus jalan gitu ya. Itu menjawab untuk kenapa di September ini kita harus jalan, yaitu salah satunya kita memang karena hibah ini gitu ya. Walaupun nanti tidak hibah ya, program MBKM ini memang dimulai dari semester 5, 6, 7 ini, 3 semester ini, yang artinya tadi dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran kuliah merdeka itu bisa disebar sebenarnya di beberapa semester ya. Artinya kedepannya bisa jadi yang sekarang magang industri di semester 5, nah itu bisa di semester 6 nanti berjalannya kalau memang ini di luar dari program hibah yang sedang kami dapatkan saat ini gitu ya. Seperti itu tanggapannya itu ya, terkait dengan kita akan berjalan di September ini. Jadi perlu diketahui juga program yang kami masukkan di proposal kuliah kampus Merdeka ini itu yang di luar dari pembelajaran kuliah secara umumnya,
Yang tiga lagi adalah di luar dari kampus. Ya dari 8 tadi kita ambil tiganya itu adalah magang industri yang saat ini sedang kita bicarakan. Lalu yang kedua adalah KKN tematiknya atau membangun desa tadi. Dan ini sama, semua kegiatannya adalah sampai dengan 1 semester dan mengkonversi sejumlah minimal 20 SKS. Ya, jadi nanti mereka yang di KKN tematik atau ditempatkan di suatu desa, membangun desa itu, mereka juga sudah punya targetan juga. Nanti paling tidak mereka lebih identik dengan proyeknya. Nanti di desa itu mereka akan bikin apa gitu ya, apa namanya yang terkait dengan ya bidang peminatannya, baik di telekomunikasi maupun di kontrolnya gitu ya. Dan itu sama kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan juga. Lalu yang ketiga adalah pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa ini kita dengan kampus selain dari kampus Budi Luhur gitu ya. Yang sudah kerja sama kita kan ada kampus ITS yang saat ini Pak Mustafa juga sedang studi S3 di sana. Lalu dari kampus yang lain ada kampus UI juga yang Bu Rumi saat ini sedang S3 di sana juga. Sebenarnya kita sudah studi, sudah ada kerjasama gitu ya, juga ada beberapa kampus yang lainnya gitu ya. Nah itu gambarannya kira-kira kampus program BKM di Prodi Elektro yang kita dapat hibahnya. Nah, nanti ke depan ya kita akan sebar di beberapa semester ya sehingga bisa jadi yang saat ini di semester 5 dan 7 itu ada program magang industri 3 tadi ya, itu bisa berjalan berbarengan. Bisa jadi nanti akan ada di semester 6 gitu ya. Nanti bisa disebar. Lalu dari mata kuliahnya ini untuk yang bagian telekomunikasi ya. Ya, ini semester 5, yang ini semester 7 gitu ya. Memang semester 7 lebih sedikit mata kuliah yang tersisa. Ya. Oke, benar. Ya ini jadi ini yang tersisa ya di semester 7. Jadi ini beberapa mata kuliah nanti akan kita konversi dari program magang industri ini ya. Dan nanti sebenarnya ini kita sudah menyiapkan ya, atau pasnya mungkin belum kita sampaikan hari ini, mungkin masih ada yang belum selesai untuk membuat paling nggak minimal capaian pembelajaran ya untuk beberapa mata kuliah ini di semester 5 dan 7 ini supaya bisa masuk di tempat magang industrinya atau di mitranya gitu ya. Nah ini untuk yang telekomunikasinya. Lalu untuk yang kontrolnya saya tampilkan lagi. Nah ini yang anak-anak kontrol. Ya. Ya ini jadi mata kuliahnya ya. Cisco ada praktik elektronika, TTL dasar teknik tenaga listrik, ya praktik dasar sistem kontrol, dasar telekomunikasi, lalu sistem kontrol lanjut. Ya. Hal ini nanti kita sedang buat untuk tadi yang saya katakan guideline ya dari atau capaian lah dari masing-masing mata kuliah yang mudah-mudahan bisa diterjemahkan di tempat industri sehingga capaian pembelajaran yang kita gariskan bisa sinkron lah ya yang ada di pihak industrinya gitu. Kayak gitu sih Yuda mungkin tanggapannya. Atau mungkin dosen-dosen lain, monggo kalau ada tanggapan Pak Eka, Bu Nifty, Pak Mustafa atau Bu Rumi. Nggak ada ya? Monggo Yuda bisa dilanjutkan kalau ada yang mau disampaikan. Iya. Baik Pak. Ya ini tadi kenapa muncul pertanyaan tadi itu ya karena ini juga sih sebenarnya. Tadi kan sempat disampaikan akan bukan menghapus, mensubstitut ya, menggantikan ya, 20 SKS. Ya. Konversi 20 SKS itu lumayan juga tuh kan. Kalau misalkan harusnya dia dapat
materi dan praktek dan lain-lain itu bagaimana kalau jadi apa namanya, jadi magang industri seperti apa. Ya, tadi juga Iya. berarti mungkin itu sih Pak tadi concernnya kenapa itu sih. Jadi kan Iya. bisa jadi emang ya saya nggak tahu ini terjadi di semua tempat atau enggak, tapi ada misalkan ada industri yang memang nggak bisa mencakup ke semuanya itu, atau ya irisannya hanya berapa persen gitu sih Pak nantinya. Ya mudah-mudahan sih ada ya yang bisa mendekati pembelajaran di kampus juga, jadi nggak terlalu melenceng lah dari mata kuliah yang sudah ditentukan ini. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan Yuda, apa namanya, untuk buat semua juga. Jadi kita bikin kalau dikatakan per mata kuliah ini apakah benar-benar bisa sama gitu ya. Jadi apakah misalkan ini Cisco fundamental gitu ya. Tapi ini anak kontrol, anak Telkom bisa juga ambil atau ini masih mata kuliah yang sama lah ya, yang bisa diambil oleh berbarengan dari mata kuliah kampus atau di prodi, bukan mata kuliah peminatan. Lalu sedangkan dia magangnya di industri yang memang terkaitannya dengan kontrol banget gitu ya. Sistem fundamentalnya di mana nih, jaringannya dipakainya di mana gitu ya. Nah, tadi yang kami sampaikan, jadi kami diminta untuk coba mengikhlaskan gitu ya dengan mahasiswa yang dibuat atau yang ikut program magang industri ini. Memang nanti tidak bisa sama 100% gitu ya yang mereka dapatkan di perkuliahan seperti yang ada di apa namanya, di magang industrinya. Jadi dari setiap mata kuliah gitu ya, tapi paling tidak bagaimana yang mungkin kalau di kampus kan ya bisa dibilang teoritisnya kebanyakan teoritis, praktikumnya mungkin agak berkurang gitu ya. Kalau ini kalau bisa kita sampaikan, jadi kalau program kampus Merdeka ini justru malah kebanyakan di lapangannya gitu ya. Skillnya yang banyak didapat, teoritisnya dia akan mengikuti. Artinya ketika dia di magang ini ada kebutuhan yang memang dia harus dipelajari, maka ya mau nggak mau dia teoritisnya yang akan dia banyak bisa buka-buka lagi gitu ya, dikaitkan dengan yang ada di perkuliahan gitu ya. Sebaliknya kalau di belajar umum di kampus gitu kan justru malah prakteknya yang mungkin agak kurang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya mengkonversinya itu dengan yang tadi total 20 SKS minimal itu. Ya tadi ya, jadi tidak bisa memang keseluruhannya itu dikatakan per mata kuliah akan sama persis gitu ya, apa yang akan didapatkan di magang industri itu nggak bisa. Makanya tadi sering kita apa namanya sampaikan ya, tadi dosen-dosen diminta untuk mengikhlaskan. Jadi kemungkinan besar yang didapatkan mahasiswa itu pasti bisa jadi lebih berharga ketika berada atau mengikuti program magang industri ini gitu ya. Bila memang benar-benar dia di magang industri sesuai dengan apa namanya garis-garis yang memang yang sudah disepakati baik dari industri maupun dari program studinya gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan dari mata kuliah ini kita sebenarnya sudah buat apa namanya capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran paling enggak yang ini masuk untuk magang industri, ini masuk untuk yang program KKN tematiknya ini. Teman tadi ini coba saya sampaikan, ini saya stop share dulu. Saya tampilkan beberapa yang sudah kami buat ya di ya, oke, saya buka dulu ya. Atau mungkin Pak Eka lagi buka bisa langsung di share ininya untuk apa pembelajarannya, silakan. Oke, Pak Mustafa sudah bisa join ya Pak? Iya, baru selesai terus sholat dulu tadi. Oke, siap Pak. Apa kabar Yud? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Selamat nih.
Adik, Siap, Pak Mus. sehat. Siap, Pak Mus. Alhamdulillah. Halo Pak Mus, siap. Ada Tole. Tadi katanya Tole mau ngomong. Lagi di tower ya Bagus itu. tuh. Hai Pak. Lagi di tower. Lagi di gardu. Iya nih lagi di Cilegon, kayak Cilegon. Oh iya. Oke. Siap. Le, katanya mau ngomong, Le. Iya Pak. Gara-gara dulu nggak boleh ngambil lintas prodi nih. Jadi nggak tahu dah. Udah kuliah lagi aja sekarang. Jadi Probi jadi nggak tahu dah. Nggak boleh sih dulu. Boleh, Le. Boleh. Waktu itu Gua gua nggak ngambil boleh, lintas prodi. Gua dulu nggak boleh sama Pak Mus. Balik lagi, makanya balik lagi. Boleh buat memenuhi doang. Ngapain ngambil dari Kemelobi digituin, Dim? Oke. Ya, saya sambung ya. Jadi tadi Yuda, jadi terkait dengan beberapa mata kuliah yang tadi sudah ada di Bagan. Jadi kita sudah merancang, cuma memang ada beberapa yang masih harus kita lengkapin lagi. Jadi ini ya misalkan mata kuliah jaringan telekomunikasi, ketika nanti di industri paling enggak mahasiswa menguasai konsep sistem transmisi dan aplikasinya, ya. Baiknya nanti, makanya nanti kita akan mengusahakan mahasiswa tersebut memang sesuai dengan mitra yang nanti dituju gitu ya. Jadi memang mitranya lebih berperan di bidang kontrol, maka ya nanti kita akan kirim mahasiswa yang memang di peminatan kontrol gitu ya, atau sebaliknya untuk yang telekomunikasi berarti kita akan kirim mahasiswa telekomunikasi gitu. Jadi kalau dengan jaringan telekomunikasi dengan apa namanya SIP-nya, kalau dulu kan satuan acara perkuliahannya ya, kalau sekarang RPS, rencana pembelajaran semester ya, dengan jumlah 15 pertemuan perkuliahan dengan materi-materi yang ada. Nah ini paling tidak minimal mahasiswa ini ya yang bisa atau yang dicapai nanti ketika di magang industri gitu ya, gitu. Lalu ya nantinya kita juga akan membuat semacam form evaluasi ya, apakah ini bisa tercapai gitu ya di ketika maksudnya di magang industri ini gitu ya. Gitu. Lalu yang lainnya kayak ini menguasai konsep switching dan routing atau Cisco ya, dan seterusnya. Ini beberapa contoh ya, jadi yang sedang kita selesaikan ya, ini ada beberapa yang memang belum selesai gitu ya. Nah ini contohnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya itu. Silakan mungkin yang lain, dosen yang lain ada mau sampaikan, atau Pak Musafa monggo. Ya Pak Feb. Ya, silakan Pak Mus. Apa namanya? Seperti ini saya pakai handphone tapi baru selesai di laptop. Ingin menambahkan teman-teman, ada Pak Natalis, Yuda, terus sama Dimas. Jadi di program PKN yang magang ini memang intinya adalah mahasiswa diberikan kesempatan selama 1 semester untuk bekerja di perusahaan full ya. Jadi full 1 semester 4 sampai 6 bulan. Nah, kemudian dia bekerja dipekerjakan seperti halnya karyawan seperti biasa, diberikan job sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Nah, kemudian kegiatan yang mereka lakukan selama masa itu nantinya akan dilaporkan dalam satu bentuk laporan. Kalau teman-teman dulu pernah bikin laporan kerja praktek semacam itu, tapi nanti laporannya secara teknis sedang kami susun ya, sedang tim susun, bahwa laporan yang disampaikan itu mengandung sampaian pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. Misalkan mahasiswa sekarang yang mau masuk berarti nanti semester 7 gitu ya, atau semester 5. Nah, di semester 5 tersebut mahasiswa si A misalkan mengambil mata kuliah aplikasi mikro. Kemudian ada mengambil mata kuliah kalau yang Telkom misalkan sistem transmisi telekomunikasi. Kemudian ada
Cisco fundamental kalau tidak salah semester 5. Misalkan contoh 3 mata kuliah, ada beberapa mata kuliah lain. Nah, berarti aktivitas pekerjaannya dia misalkan nanti di sana dia ada diperbantukan atau misalkan membantu pekerjaan terkait dengan jaringan. Nah, dia bisa menceritakan di dalam pekerjaannya itu, tapi si mahasiswa ini harus bisa, artinya harus bisa menceritakan kaitannya dengan mata kuliah. Nah, itu nanti tugasnya dosen pembimbing sebenarnya dan si mahasiswa. Jadi, tapi minimal nanti kami sebagai institusi pendidikan akan menyampaikan capaian-capaian yang sebenarnya kita inginkan. Karena secara garis besar sebenarnya setiap mata kuliah itu ada 4 capaian, bukan hanya, jadi ada istilahnya itu capaian pembelajaran dari sisi wawasan pengetahuan, kemudian ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, dan yang satu lagi adalah lebih ke arah interpersonal skill, bagaimana dia kerjasama, ya umumnya di perusahaan, teamwork dan sebagainya. Nah, itu nanti borang penilaiannya akan kami siapkan dari program studi akan kami siapkan, sehingga nanti teman-teman di perusahaan yang nanti akan memberikan penilaian tentang kinerja mahasiswa tersebut. Misalkan ikut di tempatnya Bang Natalis nih, project PLC misalkan. Oh, ini anak kontrol, misalkan dia programming PLC-nya. Nanti kalau programming itu bisa beberapa mata kuliah, aplikasi mikro bisa masuk, kemudian di PLC ada jaringan, ada SCADA dan segala macam, berarti Cisco fundamental bisa masuk. Nah, nanti itu bagian dari CP-CP yang harus dicapai oleh mahasiswa selama dia mengikuti aktivitas magang. Intinya sebenarnya perusahaan hanya lebih tepatnya adalah yang mempekerjakan mahasiswa sesuai dengan tupoksinya si perusahaan, memang dia proyeknya sedang mengerjakan apa. Nah, nanti tugas kami yang nanti akan mencoba memilah-milah aktivitas tersebut ke dalam capaian mata kuliah mana yang harus dipenuhi dari setiap aktivitas tersebut. Secara garis besar itu seperti itu teman-teman, sehingga nanti harapannya dengan ikut magang selama 4-6 bulan, ya mahasiswa sama artinya dengan menyelesaikan 20 SKS yang dia programkan di semester tersebut. Jadi memang memang tidak hanya belajar melulu teoritis gitu ya, jadi praktis langsung. Nah, nanti dalam laporannya baru bagaimana dia bisa menghubungkan antara praktek yang di lapangan dengan teori yang ada di di materi kuliahnya. Programnya Mas Menteri ini supaya intinya mahasiswa ketika lulus ya jauh lebih siap pakai lah, siap terjun di lapangan karena sudah mengalami 1 semester magang di perusahaan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan Pak Feby dan Bapak Ibu semua teman-teman. Nanti mungkin enaknya sambil kita diskusi ya Pak Feby. Terima kasih Pak Feby. Ya, baik. Terima kasih Pak Mus atas masukannya. Baik, ya tadi sudah dilengkapi oleh Pak Mustafa. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang mau disampaikan juga. Yuda, bagaimana? Ada lagi Yuda? Udah itu Pak, cukup dulu. Cukup ya? Udah paham gitu. Iya, baik. Oke, mungkin lanjut ke Bang Natali. Ya, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sore. Ya, perkenalkan saya Natalis, angkatan 99. Saya bidangnya di automation control, kadang-kala juga main instrumen, mekanik juga. Saya selain jasa juga trading juga, ada toko di LTC, kalau kantor di Ciledug. Dengan program ini sebenarnya saya sih support buat membantu gitu. Cuman ya semuanya itu kadang-kala harus si mahasiswa nanti harus bisa mengikuti peraturan di mitra ya. Kedua, arahkan juga setiap mahasiswa
nanti sesuai dengan bidangnya di mitra. Bentar tadi kayak Pak Febi, misalkan nanti tadi Yuda bidangnya di apa digital, nanti dipilah-pilah mahasiswa mana yang nanti akan masuk ke digital, mahasiswa mana yang akan nanti masuk ke kontrol, mahasiswa mana yang akan main di apa di jaringan gitu. Ya. Sebenarnya sih ada juga sih Pak beberapa Pak angkatan berapa itu si Mahmud, si Pak Budi sama si Robi itu juga udah usahanya juga udah lumayan. Kemarin saya udah pernah ke tempatnya, udah punya workshop sendiri gede lagi 3 tingkat. Saya ngeliat kayaknya lumayan kalau misalkan mau diarahkan ke sana juga gitu. Oke. Iya, kalau kemarin sempat ketemu juga sama Pak Robi itu, dia main AC kan kalau nggak salah. Ya Pak ya? Bukan, dia apa mesin sama ini yang di Robi. UPS AC UPS. Iya, UPS betul. Dia UPS. Iya. Dia spesialnya UPS sama genset. Terusnya kalau si Pak Budi dia mesin, dia main banyak di Mayora dia. Oke. Ya itu aja sih Pak ya. Kalau saya sih support ya intinya pada saat nanti mahasiswa bekerja di masuk magang ke mitra ya apa yang nanti peraturan di mitra, apa kedisiplinan apa yang ada di mitra ya harus dibicarakan mahasiswa. Nanti kamu harus disiplin apalagi kondisi pandemi begini ya kan. Jangan sampai nanti penyebarannya karena si mahasiswa nongkrong yang dikhawatirkan yang menjadi konsen saya tuh seperti itu tuh. Pada saat sekarang aja saya wanti-wanti sama teman-teman di bawah ini, saya selalu wanti-wanti kalau keluar apa, sholat apa, tetap ini ya. Gitu. Kita kan juga nggak tahu sampai kapan gitu. Sebenarnya kalau aman sih bebas-bebas aja. Siap. Ya, Mbak Natalis. Ya. Kalau nama perusahaannya sendiri apa ya, Mbak Natalis? Aku PT Berkat Solusindo dari 2012. Mainnya dia di automation itu, khusus automation PLC, HMI, servo. Oke. Di bidang-bidang anak-anak peminatan kontrol yang pas di Pak Natalis. Ya, betul. Ya. Oke. Baik, dari apa namanya di program magang industri MBKM ini berarti bisa ikut gabung ya Pak nanti mulai September ini? Bisa. Saya bisa banget. Saya juga senang ya biar saya juga dari dulu tuh pengennya tuh mahasiswa tuh benar-benar pada saat keluar dia tuh benar-benar sudah siap di lapangan gitu. Ya. Udah tahu barang-barang apa sih yang ada di industri, ya kan cara mengaplikasinya seperti apa, sebenarnya pengennya seperti itu gitu. Iya, gitu. Karena memang yang kami tangkap memang mungkin maksud Mas Menteri akan ke arah sana, jadi mahasiswa terlebih memang mahasiswa reguler kali yang butuh sangat program magang ini. Kalau mahasiswa karyawan ya sudah bekerja juga ya mau nggak mau memang baik kita sudah bidangnya juga. Betul. Oke, baik, Mbak Natalis, berarti alhamdulillah sudah bisa ya. Berarti tadi juga Yuda juga selalu bisa ya di tempatnya ya. Di September ini ya. Insya Allah. Oke, baik. Ada lagi Bang Natalis terkait dengan magang industri ini, ada masukannya, ada tambahan lagi? Ya cukup sih, paling saya ya harus ya intinya nanti sebelum mahasiswa akan ditransfer ke mitra ya dibicarakan dulu kamu harus disiplin apa di sono udah mulai belajar kerja. Saya di sini juga ada satu anaknya teman dititip di sini karena dia mau kuliah di Bandung tuh Unpar Parahyangan, cuman waktunya belum. Ini udah 2 bulan di sini ya saya gembleng ya bener-bener gembleng. Perempuan saya gembleng ya saya marahin bener ya harus bisa gitu. Saya targetin bisa. Siap. Menambahkan Pak Natalis. Siap. Nah justru disitulah artinya memang mahasiswa harus dikasih tahu dari awal ketika dia masuk seleksi pun termasuk magang walaupun dia magang tapi proses masuknya tetap harus pakai seleksi lah ibaratnya. Iya betul. Jadi dia tapi apply-nya lewat kami gitu ya di kampus. Kemudian nanti pertama seleksi tentunya seleksi dari kami di administrasi di kampus. Nah berikutnya adalah seleksi di perusahaan. Artinya termasuk mungkin ada semacam tes dasar dan segala macam dan itu semuanya memang pure diserahkan ke mitra gitu ya industri. Karena memang tujuannya tadi supaya mahasiswa itu benar-benar lulus siapa kayak. Jadi artinya tidak ada karena walaupun ini misalkan kerjasama, ini perusahaannya alumni, nggak ada istilah itu. Ini
kita membantu menyalurkan, tapi secara pelaksanaan, karena kan industri mainannya adalah misalkan project, itu kan deadline dan segala macam. Saya selalu bilang kalau ke mahasiswa, kalau kamu lepas dari deadline tugas kuliah, paling resikonya nggak lulus gitu kan. Tapi kalau deadline-nya project kan nggak dibayar. Lain cerita. Jadi mereka harus terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Setuju Pak Natalis, nanti harus kami sampaikan ke mahasiswa terkait dengan istilahnya rekrutmen itu pasti ada proses seleksinya gitu. Iya. Oke, baik. Ya, itu Pak Natalis jadi dan disampaikan Pak Mustafa. Jadi tetap ya memang kita pasti akan melakukan seleksi dan kemungkinan besar nanti di masing-masing kalau ada 3 mitra industri ini kita mungkin nggak nyampe 5 juga untuk kita bisa magangkan ke mitra industri, paling tidak mungkin 2 mahasiswa per mitra industri yang mungkin nanti akan kita kirimkan untuk magang industri, karena kita akan bagi-bagi untuk program yang lainnya ada di pertukaran mahasiswa, juga ada di program pakaian tematik atau membangun desa gitu ya. Siap. Dan ya nanti yaitu kami juga pasti menyadari dengan ya nanti dengan PKS ini perjanjian kerjasama kita akan lebih detailkan lagi. Artinya nanti dari pihak industri akan menyampaikan di perusahaannya itu terkait dengan bidang apa aja gitu ya, lalu job desk dan sebagainya, sehingga nanti kami bisa menyesuaikan ataupun juga untuk seleksi awal untuk mahasiswa yang memang nanti bisa dimasukkan di tempat mitra yang dibutuhkan itu seperti apa, soft skill dan sebagainya, nanti bisa disampaikan di kami. Dalam hal ini memang kami di tim Hibah MBKM Kampus Merdeka ini untuk yang magang industri memang kita percayakan ke Pak Eka untuk PIC-nya. Jadi nanti bapak-bapak sekalian mitra industri bisa banyak dengan Pak Eka nanti berhubungannya yang ya sampai dengan terjalin nanti program kerjasamanya gitu, dan sampai dengan nanti di berjalannya dimulai di September nanti sampai dengan di Desember ya. Baik, kalau tidak ada lagi dari Pak Natalis, saya lanjutkan ke silakan Dimas. Ya, selamat sore kerabat dan senior Rumi semua. Sebenarnya tadi pertanyaan tadi sih udah mewakilkan ya apa yang mau saya tanyain sih tadi. Cuman untuk di awal mungkin menjelaskan tentang core bisnis ya. Nah, kenalan dulu. Saya Dimas dari angkatan 2015. Sekarang lagi ngejalanin itu core bisnisnya kita di security system. Di CCTV, access control, firefighting. Terus juga ada sub bisnis di smart home and building, itu kita kerjasama sama REC, dia supplier solar panel ya. Itu lalu kebetulan nih kita join juga nih sama Adi, dia megang gardu induk infrastruktur, PIC-nya si Adi. Jujur aja saya kurang paham sebenarnya sama gardu induk ya. Adi sih yang lebih paham. Itu. Mungkin 3 bisnis itu sih yang lagi dijalanin. Oke. Dari tadi nama perusahaannya apa, Dimas? 7 Sistem Solusi, Pak. PT 7 Sistem Solusi. PT 7 Sistem Solusi. Dari mulai tahun berapa? Belum lama lah, 4 tahun, 2017. 2017 ya. Betul. Dalam hal ini memang Dimas yang membangun dari awal ya? Iya, betul. Oke. Dari nol. Oke, baik. Untuk dari bidang peminatannya dari Telkom sama teknik kontrol di tempat Dimas itu yang pas nanti dari bidang apa? Lebih ke data sih ya, jaringan ya. Soalnya kan kita kan installer juga gitu. Kita kan sebagai SI System Integrator dari beberapa brand lah, kayak contohnya Honeywell, Bosch gitu kan, kita pegang. Kan kita installernya tuh. Nah, itu kan kita narik kabel data atau kabel optik gitu. Oke. Ya, berarti di teman-teman yang di lebih ke Telkom sih Pak kayaknya ya. Nah, tuh Adi juga tuh kontrol juga bisa. Oh, mungkin juga bisa. PIC-nya Adi kalau kontrol itu. Oke. Adi boleh sampein mungkin. Tole.
Pak Feb sama Ya. teman-teman, mungkin kalau untuk peminatan saat ini tidak perlu kita inikan dulu ya. Artinya yang penting ada peminat, kemudian nanti kan tadi yang saya sampaikan ada proses interview dan seleksi kan. Ya, betul. Kalau misalkan memang artinya minimal kita sudah tahu main bisnis dari perusahaan teman-teman apa, itu yang penting gitu kan. Tapi biasanya namanya perusahaan itu kan tidak hanya satu satu bisnis saja, ada beberapa yang biasanya ada sub kegiatan yang atau sub aktivitas yang dilakukan. Jadi nanti mungkin dari proses review saja sama interview yang nanti bisa menentukan yang cocok masuk ke sini nanti si A, si B, si C-nya sesuai dengan peminatan, saya kira seperti itu. Ya, setuju, karena tadi kemungkinan tadi apalagi tadi udah cerita Dimas kolaborasi juga sama Adi gitu ya. Karena benar. Pekerjaan kontrolnya saya kira nggak ada masalah. Jadi itu biar nanti teman-teman yang menentukan lah butuhnya orang apa kan teman-teman yang tahu. Jadi kita pokoknya lempar mahasiswa aja. Yang nanti teman-teman yang mengkaryakan mereka sesuai dengan keilmuannya seperti apa. Saya kira sih itu menurut saya. Oke, siap, Pak Mus. Ya itu, jadi memang nantinya setelah ini dari teman-teman mitra industri bisa disampaikan, gitu ya, namanya kebutuhan atau yang dibutuhkan ya nanti supaya nanti kita bisa menempatkan sesuai gitu ya mahasiswa-mahasiswa kita untuk di masing-masing di mitra industrinya gitu ya. Nanti akan di follow up sama Pak Eka, nanti bisa disampaikan. Kita bisa saling bertukar gitu ya. Dari kami di Prodi kita ada tadi ya sesuai dengan garis di mata kuliah yang ada di semester 5 maupun di semester 7 gitu ya. Nanti kita akan sampaikan capaian pembelajaran yang kita gariskan ada nanti di mitra industri gitu ya. Nanti juga sebaliknya dari pihak mitra industri yang tadi yang disampaikan Pak Mustafa, jadi kebutuhan nanti di sana itu seperti apa, jadi nanti kita bisa menyesuaikan atau mengkombinnya gitu. Seperti itu. Nah, pada intinya di sini kami banyak kita diskusikan ya terkait dengan magang industri ini, dengan gambaran teknisnya tadi ya kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi mereka memang tadi disampaikan sama Pak Mustafa juga ya silakan pekerjakan layaknya pekerja gitu ya, karena mereka kita serahkan ke pihak industri untuk mendapatkan ilmu yang langsung terjun langsung ke lapangannya gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu, sehingga hal-hal lain nanti mungkin akan dituangkan di perjanjian kerjasama, apakah nanti misalkan gitu ya kayak pihak dari mitra industri kalau bisa dibilang apakah disamakan dengan, artinya saya nggak ngerti nanti di sana itu mereka yang magang dijadikan layaknya seperti pekerja, artinya nantinya ada apakah transportasinya bulanan dan sebagainya, nanti kembali ke mitra industri dari kampus dari Prodi kita tidak menggariskan harus seperti apanya gitu ya. Cuma memang itu kami titipkan ya silakan jadikan mereka sebagai pekerja di tempat mitra industri rekan sekalian gitu ya. Itu mungkin jadi nanti kami di Prodi nanti dibantu oleh Pak Eka sebagai PIC-nya yang nanti akan banyak langsung berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian di mitra industrinya. Jadi paling tidak di awal kami sudah mendapatkan paling tidak informasi lah ya. Jadi kesepakatan atau penyayuh secara lisan bahwasanya 3 rekan-rekan mitra industri ini bersedia untuk kami tempatkan mahasiswa kami di magang industri mulai bulan September nantinya insya Allah. Saya katakan paling tidak mungkin target kami adalah minimal 2 mahasiswa yang akan kami tempatkan di masing-masing mitra industri. Mungkin itu dari saya. Ada lagi mau disampaikan Pak Eka, Pak Mustafa, Bu Nifty, Bu Rumi, atau rekan-rekan yang lain? Mungkin mumpung ini kan ketemuan awal ya Pak Feb dan teman-teman semua, mungkin kita sepakati aja nanti untuk draft MOU mungkin disiapkan dari kampus ya Pak Febi ya. Ya. Nah nanti tinggal kira-kira kapan bisa offline tapi untuk penandatanganan kampus gitu. Pak, kalau misalkan ada revisi dari MOU itu kita bisa ngajuin nggak Pak?
Nggak apa-apa, nanti draftnya kita susun, nanti kita kirim dulu sebelum kita tanda tangan gitu. Sebaiknya begitu. Jadi kan ini kan pertemuan awal, kita diskusi dulu terkait ya brainstorming lah. Brainstorming, kemudian nanti setelah brainstorming kami siapkan draft MOU, kemudian setelah itu kita kirimkan ke teman-teman mitra. Nanti kalau ada revisi silakan ditambahkan, dikasih highlight warna kuning atau merah gitu ya, tambahannya apa. Nah nanti kemudian perbaikannya kita kirim kembali. Kalau sudah, kita tentukan waktunya untuk ketemu offline, sign MOU-nya seperti itu Pak Febi. Iya, seperti itu. Karena kan jadi nanti selanjutnya kami akan membuat draft MOU-nya. Nanti data-data nama perusahaannya mungkin bisa disampaikan ke Pak Eka untuk kita masukkan di MOU-nya, di draft ya. Nanti ketika sudah jadi draft tersebut akan kami kirimkan ke masing-masing industri untuk dipelajari. Ya. Bila ada masukan, ada saran ya nanti bisa kita perbaiki. Sehingga nanti kita ketemu offline untuk penandatangan MOU memang sudah disepakati bersama, tinggal teken di atas kertas putihnya gitu ya, gitu. Kurang lebih gitu. Pak, itu magang berapa lama sih perkiraan? Untuk programnya tadi Pak kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi 1 semester ini perkuliahan dari September sampai dengan Desember kurang lebih. Kalau saya, konsep saya kalau nanti ada orang magang itu pasti nanti saya akan yang sama Bakri, Pak. Oke. Bisa diulangi Pak Natalis. Tolong. Itu konsepnya saya kalau misalkan 4 bulan atau 6 bulan itu si mahasiswa itu akan saya training dulu, akan saya jojolin dulu semua produk sampai dia memang bisa tak ajak keluar, baru tak ajak keluar gitu. Jadinya memang nanti benar-benar saya berusaha untuk supaya dia benar-benar mateng, bisa nge-share ilmunya ke teman-teman yang lain. Sepakat Pak Natalis. Iya sepakat kayak gitu. Mungkin cuman waktunya aja ya. Artinya kan kita mulai kuliah bulan September ya Pak Febi ya. September. Jadi September, Oktober, November, Desember itu taruhlah magangnya. Berarti kan logikanya mungkin kalau sudah kalau sudah fix kita sepakat misalkan menempatkan orang misalkan di tempatnya Pak Natalis atau teman-teman yang lain, mungkin seolah-olah kita di Agustusnya kali ya Pak Natalis ya. Iya. Di Agustus sudah mulai aktivitas trainingnya dulu semacam itu. Saya kira sih itu teknisnya terus kita kembalikan sepenuhnya ke teman-teman kita. Mungkin bisa beda-beda, silakan aja. Iya, siap. Kalau memang hitungannya kita minimal memang 4 bulan, Pak. Maksimal kita 6 bulan, artinya sampai dengan sebenarnya lewat dari Desember, berarti sekitar bulan Februari lah. Artinya kalaupun nanti di start September mau dibuat ada training dulu misalkan September, Oktober gitu ya, sisanya 4 bulan berikut sampai dengan Februari 2022 itu baru ke lapangannya, monggo aja sih Pak. Jadi ya tadi bisa dimulai memang dari Agustus atau memang sesuai dengan program kami dari September Pak Natalis anak-anak langsung di training dulu, nggak langsung ke lapangan, monggo aja sih kita mengikuti. Ada lagi rekan-rekan sekalian? Mitra industri atau Bapak Ibu dosen silakan. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya, saya kira ya. Jam setengah. Dari kami akan menyampaikan draft MOU. Nanti mungkin sebelumnya juga dari teman-teman rekan industri bisa menyampaikan profil perusahaannya. Sekaligus nantinya ya tadi ya berkaitan dengan perkiraan yang dibutuhkan di tempat industrinya itu seperti apa sih mahasiswa ya, kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa, sehingga nanti kami akan menempatkannya sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan personnya gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, bila tidak ada pertanyaan atau diskusi lagi, saya kembalikan ke Pak Eka deh sebagai PIC-nya. Monggo Pak Eka. Nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya ya. Oke, baik. Tes.
Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, sebelum diakhiri, mungkin kita dokumentasi dulu ya pertemuan ini. Silakan. Mungkin Yuda, Mas Yuda, kameranya. bisa diaktifkan kameranya. Di rumah Yud. Di kantor Pak, Di mana kantor? di Kebon Jeruk Pak, di Batu Sari. Dekat tempatnya Pak Sugeng. Dekat Serengseng situ. Dan kota ya. Ya, di itu di Lampu Merah Batu Sari lagi. Oke. Ulangi ya, kita foto bareng. Ini nanti Pak Eka. kita ulangi Iya, ya. Pak. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Kita pakai salam budi luhur, khas budi luhur. Silakan rekan-rekan. Kita foto. Gimana Pak? Salam budi luhur. Nih, tangannya gini. Ini. Oh, Kanan. lu nggak ada kan? Oke, bisa diambil dokumentasinya Pak Eka. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian, mitra industri dan para Bapak Ibu dosen untuk hadir hari ini. Nanti selanjutnya kita akan follow up atau kalau memang perlu dibuat WhatsApp group, monggo Pak Eka, nanti ya, kita bisa diskusi. Mungkin draft-draft bisa disampaikan di WhatsApp grupnya. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.